نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Jamaah sekalian, para peserta daurah muslimah hari yang ketiga, ya hari terakhir, yaitu di sesi spesial tanya jawab, ya. Hari ini kita insya Allah akan berusaha untuk menjawab ya beberapa pertanyaan yang masuk ya. Dan ini sudah ada pertanyaan yang di WA ke saya ya. Eh, baik ya. Jadi supaya lebih enak kita coba share aja pertanyaannya ya. Sebentar ya. Sebentar ini gimana ini ya. Oke. Baik ya. Jadi saya kopas-kopas aja ke mana? Ke ini ya, ke kolom ini ya. Oke. Mana caranya? Baik ya. Ini pertanyaan yang pertama ya. Ini penanyanya nggak usah ya. Ini sudah ada dua pertanyaan ya. Sebentar ya. Ya, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pertanyaan yang pertama ya, bagaimana jika dalam kehidupan seorang akhwat setelah meninggal suaminya, kemudian ada yang melamar untuk menjadi istri kedua, apakah diterima ataukah tidak? Ya, ini tergantung ya. Kalau misalnya laki-laki yang datang itu adalah seorang yang saleh, seorang yang baik, seorang yang bertanggung jawab, hendaknya diterima. Kenapa demikian? Ya, karena ya ketika kita hidup di dunia ini, ya kita itu sebenarnya butuh adanya saling kerjasama, adanya butuh orang yang bisa mensupport kita, yang bisa menyokong kita, apalagi wanita khususnya ya yang mensupport ya dalam hal nafkah dan pendidikan. Nah, jadi jika ada seorang laki-laki yang itu baik agamanya, baik akhlaknya, ya, maka hendaknya diterima, ya. Jadi apa namanya? Tetap kita dianjurkan untuk apa? Untuk bisa ya menjalankan kehidupan ini ya dengan sebaik-baiknya ya. Nah, kita lihat ya sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ya. Rasulullah SAW bersabda, ini saya copy pastekan ya biar biar cepat ya lafaz hadisnya ya. Nabi mengatakan ya idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ya apabila datang mengkhitbah ya kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya ya. Jadi apabila laki-laki itu ya apabila laki-laki itu orang yang Anda ridho dengan agamanya. Kemudian yang kedua, ya, Anda
ridho dengan akhlaknya. Jadi ada dua poin ini. Agama dan akhlak, maka ikahkanlah, ya. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi. Kalau kalian tidak mengerjakannya akan terjadi fitnah di muka bumi wa fasadun aridun, dan juga kerusakan yang sangat besar sekali, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan oleh ya Al-Alamah Mullah bernama Ali Al-Qari, ya. Dikatakan man tardawna, ya. Man tardawna, orang yang engkau ridhoi. Maksud orang yang engkau ridhoi adalah apa? Sebentar ya, saya matiin dulu ini ya. Ini mungkin nggak sengaja kecoret-coret ya. Oke. Orang yang engkau ridhoi, ya, artinya adalah apa namanya? Ya, tastahsinuna, ya, yaitu ya orang yang engkau menganggap baik, yang engkau meyakini kebaikan dia apa dinahu, yaitu dia natahu, yaitu tentang agamanya. Dia orang yang religius, ya. Jadi ridho dengan agamanya, baiknya agama berarti dia adalah orang yang soleh, ya, yang bagus agamanya, ya. Jadi dalam hal ini, ya, dia itu adalah uh, orang yang sering tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kemudian, ya, Anda ridho dengan akhlaknya, ya, maka dikatakan di sini adalah ya muasyaratahu, ya, muasyaratuhu, ya, muasyarah. Apa itu muasyarah? Muasyarah artinya adalah cara dia berinteraksi, cara dia bermuamalah, cara dia bergaul, ya. Nah, jadi ya Anda ridho dengan akhlaknya, artinya bagaimana sih caranya dia berinteraksi, khususnya dengan orang dekatnya, kepada ibunya, kepada apa saudari-saudarinya, kepada bibinya, kepada teman-temannya, ya. Karena agama dan akhlak ini adalah sesuatu yang tidak bisa ya dipisahkan sebenarnya, ya. Nah, oleh karena itu dikatakan, ya, fal fal khulqu, ya. Nah, ini dia. Fal khulqu juz'un minad din, ya. Akhlak itu bagian dari agama. Nah, wabi qadari, ya. Namanya qasal akhlak yang kusuddin, ya. Jadi sebesar atau sejauh mana, ya, berkurangnya akhlak, ya. Jangan, ya. Sejauh akhlak itu berkurang, maka berkurang pula agamanya. Nah, jadi intinya adalah ya apabila ada orang yang bagus agamanya, ya, bagus akhlaknya, maka ya diterima. Karena apabila tidak diterima, maka akan menjadikan fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas, ya. Dan kita tahu di antara bagian dari akhlak itu adalah memegang amanat, ya. Yani memegang amanat, termasuk amanat ketika dia menikah, karena pernikahan itu adalah mitsaqon ghalidhah, ya, sebuah ikatan yang kuat. Di situ ada amanat yang besar. Nah, sementara di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, la imana liman la amanata lahu. Ya, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanat. Ya, wala dinan liman la ahidalahu. Ya, apa namanya, liman la ahdalahu, ya. Jadi tidaklah, ya,
artinya ya tidaklah ya dikatakan beriman, ya tidaklah beriman orang yang tidak memegang amanat. Dan demikian pula ya, tidaklah dikatakan beragama ya orang yang tidak memenuhi janji. Nah, ini di antara standar apabila kita hendak mencari pasangan atau suami khususnya. Baik itu ya uh, apa namanya ketika kita belum menikah ataupun ketika kita sudah menjadi janda ya, misalnya karena suami kita meninggal dunia ya. Nah, jadi kalau ditanya ya apakah diterima atau tidak, maka apabila dia baik, dia soleh, hendaknya diterima karena itu akan lebih menjaga ya diri dari fitnah. Sebab yang namanya wanita itu tetap butuh sosok laki-laki. Ya, jika ada yang melamar orang soleh dan kita menolaknya, apakah itu suatu kehancuran? Ya ini kembali lagi ke hadis ini tadi ya. Jika laki-laki itu adalah laki-laki yang soleh, yang baik, dan Anda pun juga memiliki kecondongan kepada laki-laki tersebut, maka hendaknya diterima. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun. Karena kalau tidak, dikhawatirkan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Mengingat stigma masyarakat sekarang bahwa keberadaan istri kedua itu dikatakan perebut suami orang. Oh, untuk dijadikan istri kedua, pertanyaannya mohon maaf ya, tadi kelewatan. Ya, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada ya hak Anda. Anda ingin tidak? Ya, Anda mau tidak? Gitu loh. Yang pertama di sini yang ingin saya luruskan adalah ya, yang pertama, ketika kita melakukan suatu kebaikan, jangan pernah melihat stigma masyarakat, ya. Ucapan masyarakat, pandangan umum masyarakat. Kenapa? Karena ya stigma masyarakat itu biasanya keluarnya hanya dari udzon, dugaan, ya waham, ya ataupun yang semisalnya. Jadi kita tidak ngurusi stigma masyarakat, ya. Karena ini adalah kehidupan kita, ya. Dan kehidupan kita adalah kaitannya antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak melihat stigma-stigma yang ada pada masyarakat. Nah, adapun kalau misalnya kita dijadikan istri kedua, kita dimadu, maka Anda berhak ya, apa namanya? Jadi artinya ya ketika Anda diminta laki-laki, sebenarnya Anda berhak mau menerima ataupun tidak menerima, yaitu bergantung dari keinginan Anda karena Anda punya punya apa namanya? punya keinginan di situ gitu loh. Ya. Nah, kalau kalau misalnya Anda hendak dimadu, maka perhatikan ya. Ini yang penting sekali ya. Bagaimana ya laki-laki ini terhadap istri pertamanya. Anda harus cari informasi. Apakah dia orang yang bertanggung jawab? Apakah dia orang yang memegang amanat dan janji? Ya, ataukah dia malah terhadap istri pertamanya dia sudah banyak ya melakukan hal-hal yang tidak benar. Istrinya dicuekin, dibiarkan, ya tidak diurusi. Kalau yang istri pertama saja tidak diurusin, bagaimana dia mau ngurusin istri yang kedua? Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, ya, ketika Anda ingin mengenal laki-laki, maka cari informasi dari orang yang paling dekat dengannya. Orang yang paling dekat dengannya adalah istrinya, ya. Jadi testimoni istrinya yang ada, ya istri pertamanya, itu penting, ya, untuk mengetahui apa akhlak dan perangai dia. Loh, cuman nanti bagaimana Ustadz kalau misalnya dia nggak jujur, dia menutup-nutupi dan yang semisalnya ya, karena mungkin namanya wanita kan nggak mau kalau kalau suaminya itu kalau dirinya dimadu kan. Nah, berarti jamaah sekalian menggunakan Allah ya. Kalau ada seorang laki-laki yang ingin memadu Anda ya, sementara istrinya tidak ridho, istrinya tidak mau, istrinya menentang, berarti artinya ya suaminya belum mampu mendidik istrinya.
ya belum mampu mendidik istrinya. Dengan kata lain, istrinya tidak percaya pada suaminya. Ya, kenapa demikian? Karena wanita menolak suaminya berpoligami itu ya biasanya dengan dua alasan. Alasan pertama, karena memang dia nggak suka dengan syariat poligami. Maka ini wanita yang, mohon maaf, murtad keluar dari Islam. Karena membenci syariat yang ada di dalam agama. Ya, kalau dia benci dengan syariat poligaminya. Ya, nah, tapi biasanya ya wanita-wanita muslimah yang sudah belajar tidak seperti ini. Lalu kenapa dia merasa berat? Dia merasa berat karena itu tadi, karena wanita punya sifat cemburu dan wanita juga punya sifat dia ingin diperhatikan oleh suaminya selalu, jadi menjadi the the only one untuk suaminya. Ya, tapi ternyata memang ta'addud atau poligami itu adalah suatu hal yang dibolehkan di dalam agama kita. Ya. Nah, jadi apabila istri itu dia merasa berat, ya, kalau beratnya itu pertama karena dia nggak percaya sama suaminya, ngurusin dirinya aja udah nggak becus, memberikan nafkah aja sudah nggak karu-karuan, lantas bagaimana dia akan menambah istri lagi, ya, sehingga beratnya istri seperti ini adalah suatu hal yang manusiawi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika istrinya misalnya dia berat, suaminya berpoligami hanya semata-mata karena dia cemburu, hanya semata-mata karena dia nggak pingin berbagi, ya. Sementara suaminya sudah siap, suaminya sudah mampu, maka ini perbuatan yang dibenci. Atau yang ketiga, ya apabila suaminya sudah sanggup dan mampu, dan kemudian dengan ta'addud ataupun apa namanya poligami adalah uh, apa namanya bisa membawa kebaikan untuk diri suami karena dia adalah orang yang adil, maka apa yang dilakukan oleh istri ini adalah perbuatan kemaksiatan, ya, adalah perbuatan maksiat, ya. Atau ketika suaminya itu misalnya, ya, dia sudah apa namanya, dia sudah misalnya ya uh, kena yang namanya isyik, ya, udah terpikat dengan seorang wanita, dan apabila tidak menikahi dia bisa jatuh kepada perzinahan, maka ya solusinya dia harus harus menikah di situ. Kenapa? Karena jika tidak dia akan jatuh kepada perbuatan haram, dan ini menunjukkan ya bahwasanya sang istri juga harus introspeksi ataupun muhasabah, ya. Nah, jadi intinya ya, kalau misalnya ada seorang laki-laki datang kepada Anda tanpa izin dari istrinya, artinya istrinya tidak mendukung dia, itu sih haknya laki-laki tersebut. Tapi Anda juga punya hak. Karena ketika Anda nanti menikah, Anda menikah itu bukan karena uh, seakan-akan itu ingin apa ya, ingin egois lah, ingin cuman Anda ingin mengambil maslahat saja sendirian, tapi melupakan haknya istri yang apa namanya pertamanya, ya. Nah, ini jadi bisa jatuh kepada perbuatan yang zalim, ya. Nah, jadi Anda perhatikan kalau memang memang dia siap, dia kemudian juga istrinya mengizinkan, istri apa namanya pertamanya mengizinkan bahkan mendukung, maka itu suatu hal yang baik, ya. Tapi kalau misalnya istrinya nggak tahu, istrinya seakan-akan tidak tidak ngizinin, ya, lalu kemudian maka itu hak Anda. Anda silakan mau menerima atau tidak, dan apapun yang Anda putuskan pasti ada konsekuensinya. Tapi kita melakukan hal tersebut dia adalah berangkat dari ilmu, tidak karena stigma masyarakat atau pandangan masyarakat, ya. Karena tidak semua yang namanya istri kedua itu dikatakan perebut perebut apa suami orang, ya.
Jadi kalau misalnya dikatakan ini stigmanya dianggap benar, berarti la haula wala quwata illa billah, ya. Ya, berarti Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu bisa dituduh seperti itu karena Nabi telah menikah pertama kali dengan siapa? Ya, dengan Sauda, ya. Dan juga otomatis istri-istri Nabi yang berikutnya itu juga dianggap seperti perebut suami orang. Padahal apakah benar merebut? Kalau yang namanya merebut kan berarti ya ini termasuk perbuatan, ya, perbuatan yang haram, yaitu memisahkan dua insan yang saling mencinta, kemudian setelah dipisahkan dia tumbuhkan kebencian, dan kemudian dia seret salah satu dari kedua orang tersebut, ya. Nah, ini yang disebut dengan takhbib, ya. Dan takhbib itu adalah perbuatan yang dilaknat, ya, yaitu memisahkan kemudian dia merebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah benar, ya, jika seorang wanita dimadu berarti otomatis dia merebut suaminya orang, ya. Berarti jika demikian itu yang namanya poligaminya adalah poligami yang tidak benar, yang tidak syar'i. Poligami yang ngawur, tidak berangkat di atas dasar ilmu. Nah, kalau kalau memang benar demikian kondisi si laki-laki itu, maka lebih baik tidak diterima. Tapi kalau dia orang yang soleh, orang yang baik, ya orang yang bisa percaya, maka ya silakan, ya. Kemudian apakah seseorang nanti di akhirat kelak akan dipertemukan kembali dengan suami dan anak-anaknya? Iya, apabila suami dan anak-anaknya masuk surga, ya. Apabila kita juga masuk surga, ya, maka kita pun akan dipertemukan kembali dengan anak-anak dan apa namanya dan keluarga kita, ya. Ya. Bahkan ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu di antara nikmat besar yang Allah berikan adalah apa? Adalah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan 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 keluarga-keluarga kita. Dalilnya adalah surat At-Tur ayat 21, ya. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in, ya, kullu mri'in bima kasaba rahin, ya. Adapun orang-orang beriman, ya, beserta anak cucu mereka adapun orang-orang beriman, maka mereka akan dikumpulkan beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Allah pertemukan mereka di dalam surga, dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Karena tiap orang itu terikat dengan apa yang mereka amalkan. Itu dalilnya. Jadi akan pertemukan lagi. Lalu kemudian apakah jika menikah lagi akan bersama dengan suami terakhir? Ya, ini memang di dalamnya itu ada hadis, ya, bahwasanya ya seorang wanita dia akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Ya, itu memang ada riwayat hadisnya. Ya. Ya, cuma di sini ulama memang wallah alam bisawab, ya. Ulama berbeda pendapat, ya, berkaitan dengan apa namanya tentang seorang wanita, ya. Apa namanya? eh dikarenakan, ya, sesuai dengan dalil-dalil umum, ya, bahwasanya para penghuni surga itu Allah akan berikan apa saja yang mereka minta. Di antara dalilnya misalnya surat Yunus ayat 57, ya. Allah mengatakan walahum ma yadda'un, dan bagi mereka apa yang mereka pinta, apa yang mereka inginkan, ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya. Atau di dalam surat Qaf ayat 35, ya, lahum ma yasha'una fiha, ya, waladaina mazid, dan bagi mereka, ya, apa yang mereka inginkan di dalam surga, dan apa namanya dan akan kami berikan tambahannya dari sisi kami, ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, seorang wanita, ya,
itu memang di dalam sejumlah riwayat dia akan bersama dengan suami yang terakhir, atau juga ada ulama berpendapat dia diperkenankan untuk apa namanya memilih di antara ya suaminya tadi ya. Ya wallah alam bisawab ya. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya ya. Coba saya buka lagi mana ini. Pertanyaan yang kedua ya. Oke. Ini uh, pertanyaan berikutnya ya. Ustadz izin bertanya, bagaimana indikator atau yang menunjukkan bahwa kita benar-benar dikatakan sudah mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini apa namanya pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ya karena apa namanya? eh yang namanya cinta ya. Cinta itu adalah suatu tabiat yang ada pada setiap diri manusia, ya. Nah, dan dan yang namanya cinta, cinta itu juga merupakan bagian dari fitrah, naluri, ya, emosi dan juga masyair ya atau perasaan manusia, ya. Dan cinta itu sendiri ya, itu ada ada tingkatan-tingkatannya, ada macam-macamnya dan juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada ya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga cinta di jalan Allah ya. Jadi ada al-hubbu lillah, fillah, billah, wa ala amrillah. Yang cinta karena Allah, di jalan Allah, ya, dengan pertolongan Allah, dan juga di atas syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya kecintaan ini adalah apa? Adalah konsekuensi atau bagian dari keimanan, bahkan pondasi keimanan, yaitu apa? Apabila cintanya itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Baqarah misalnya 165, Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan orang-orang beriman itu adalah ya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Nah, ini karakternya orang beriman, ya. Yaitu walladzina amanu ya asyaddu hubban lillah. Nah, ini karakternya orang beriman, yaitu Al-Baqarah ayat 165 ya. Ya. Jadi orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Dikatakan asyaddu itu artinya sangat sangat kuat dan sangat mendalam. Dan ini menunjukkan adanya bukti, ya. Nah, di antara bukti cinta itu ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu berarti Anda lebih mendahulukan dan mengutamakan yang dicintai dibandingkan diri Anda. Ya, jadi Anda lebih memprioritaskan yang Anda cintai, ya. Ya. Lalu kemudian yang kedua, konsekuensi daripada cinta, ya. Setelah Anda mendahulukan dan mengutamakan yang dicintai, Anda berusaha mengenal nih. Ya, mengenal apa? Mengenal apa yang dicintai dan diridhoi oleh yang Anda cinta. Apa yang dia sukai? Apa yang dia apa namanya dia cintai, yang dia apa ridhoi. Itu konsekuensinya. Kemudian juga mengenal apa yang dibenci atau yang tidak dia sukai dan yang membuat marah, ya, yang membuat murka dia. Kenapa? Supaya ya orang yang mencintai itu dia tidak ingin mendapatkan kebencian atau kemurkaan yang dia cintainya. Ya. Terus kemudian juga apa orang-orang yang yang mencinta itu konsekuensinya setelah itu adalah apa? Ya.
adalah dia menaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ya, artinya di sini ada ketundukan, ya, dan ketaatan. Ya, jadi dia tunduk dan taat. Kemudian juga di antara konsekuensinya adalah ya dia kepengen selalu bersama dengan yang dia cinta, dengan yang dicinta. Ya, ingin bertemu, bersua, ingin ingin mendengarkan perkataannya, ya. Ya. Nah, ini di antara dan masih banyak lagi konsekuensi-konsekuensi yang namanya cinta, ya. Nah, jadi ya jamaah sekalian dimulakan Allah. Orang yang beriman adalah orang yang lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendahulukan kecintaan kepada Allah. Lalu kemudian mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih mencintai Rasulullah dibandingkan siapapun yang ada di muka bumi ini. Meskipun itu orang tua, ya. Ya. Nah, jadi ya, ketika seseorang itu dia mencintai Allah, maka dia akan lebih mendahulukan dan mengutamakan Allah, ya. Jadi dia akan lebih berkhidmat, hidupnya, matinya, semuanya adalah untuk Allah. Dan dia berusaha untuk mengenal apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Dan mengenal apa yang Allah benci dan apa yang membuat Allah murka. Agar dia tidak jatuh kepada kemurkaan Allah dan agar dia dicintai dan diridhoi Allah. Ya, hal ini akan membuahkan yang namanya konsep roja, yaitu mengharap balasan dari Allah. Agar Allah ya merahmati dia, meridhoi dia, mencintai dia, membalas dia dengan kebaikan. Adapun ini itu melahirkan khauf, ya, rasa takut. Takut apabila Allah benci, Allah marah, Allah murka, Allah tempatkan dia di tempat yang paling hina, yaitu di jahanam. Lalu kemudian setelah dia tahu apa yang Allah cintai, kemudian dia tahu apa yang Allah benci, maka dia berusaha untuk melakukannya, meraihnya. Di antaranya dengan menaati semua perintah Allah. Karena perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Dan Allah mencintai orang-orang yang melaksanakan perintahnya. Dan menjauhi semua larangannya. Dan dia pengen selalu bersama dengan Allah. Dan di dunia, kebersamaan ini bisa diperoleh dengan dua cara. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala belum bisa kita indra zatnya. Nanti waktu di surga, bagi para penghuni surga, ya Allah berikan ya yaitu kenikmatan yang paling besar, bisa melihat Allah di surga. Namun di dunia belum. Tapi Allah berikan dua cara bagi mereka para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah melalui apa? Melalui kalamullah. Ya, yaitu perkataan Allah. Jadi orang-orang yang mencintai Allah pasti pengen dong mendengarkan dan membaca ucapan-ucapan Allah, perkataan-perkataan Allah. Sehingga dia selalu gemar dengan Al-Quranul Karim. Baru kemudian yang kedua, ya, orang yang mencintai Allah, dia selalu ingin berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Nah, sarana komunikasi tersebut adalah sholat, ya, dan doa. Dia senang untuk sholat. Ya, dia senang untuk berdoa kepada Allah. Nah, khususnya sholat. Lalu kemudian juga dia adalah orang yang lebih mencintai Rasulullah dibandingkan siapapun di muka bumi ini. Berarti konsekuensinya adalah ya dia lebih mendahulukan Rasulullah dibanding siapapun di muka bumi ini, ya, termasuk orang tuanya dan termasuk dirinya sendiri, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah apa? Dia ya wajib untuk ya menaati Allah Subhanahu, menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita bisa lihat ya dalilnya, ya, di dalam Al-Quranul Karim, ya. Allah Subhanahu Wa Taala ketika ya ketika memerintahkan kepada Nabi kita ya untuk menyampaikan ya ke orang-orang yang mengklaim mencintai Allah di dalam surat Ali Imran ayat 31, ya. Yaitu apa? Ya, Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, ya.
Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Apabila kalian ya benar-benar mencintai Allah, maka katakanlah wahai Muhammad, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Dan Allah tambahkan lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ya ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Harus menaati Allah, ya. Berarti menaati Allah Subhanahu wa taala artinya dia harus apa? Melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan Nabi. Konsekuensinya juga berarti adalah dia harus mengikuti apa? Tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi atau sunnah Nabi. Dan menjauhi apa yang tidak dituntunkan oleh Nabi, yaitu bid'ah. Ini konsekuensinya. Ya. Dan kemudian adalah ya ketika nama Nabi disebut, dia selalu bersolawat. Ya, ini menunjukkan bukti cinta ya. Solawat dengan solawat yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak dengan solawat yang di karang-karang ya. Karena solawat bagian dari ibadah. Dan Nabi sudah mengajarkan kita solawat. Solawat yang paling utama adalah solawat Ibrahimiyah. Ya. Nah ini konsekuensinya. Nah kalau Anda tanya bagaimana indikator yang menunjukkan bahwa kita benar-benar dikatakan sudah mencintai seseorang karena Allah, maka indikasinya adalah ya, yang pertama, Anda lihat nih, cintanya Anda kepada dia karena apa? Anda lihat, karena apa? Anda mencintai orang tersebut karena apa? Apakah karena agamanya, sebagaimana yang dituntut oleh Rasulullah, dan akhlaknya? Ataukah karena yang lainnya? Karena hartanya, karena ketampanannya, karena jabatannya, karena nasabnya, keluarganya. Nah itu yang pertama kali Anda lihat. Karena apa Anda mencintai dia? Kalau karena agama dan akhlaknya, berarti ini salah satu indikasi Anda mencintai dia karena Allah. Ya, Anda mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau misalnya karena ya hartanya, karena ketampanannya, berarti itu ada tendensi dunia di situ. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ya, di antara indikasi Anda, ya, apa namanya, dikatakan sudah mencintai seseorang karena Allah, ya, adalah apa? Anda cemburu juga karena Allah. Artinya, apabila ya suami ini melakukan kemaksiatan, kita cemburu, kita marah karena Allah, karena dia memaksiati Allah, bukan karena dia sekedar membuat kita menjadi sakit hati atau bukan cuma sekedar itu saja, tapi karena dia melanggar perintah Allah, ya, karena dia melanggar haknya Allah. Misalnya dia melakukan kemaksiatan atau bahkan kesyirikan atau bahkan apa namanya kebid'ahan, ya, maka kita apa namanya cemburu karena Allah, bukan karena yang lainnya, ya. Dan kecemburuan yang benar karena Allah berikan kepada wanita ya sikap atau sifat karakter cemburu ini. Dan kemudian konsekuensi daripada cinta ya ini di antara indikasi yang penting. Cinta itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ya itu kalau diringkas dalam satu kata, nasihat. Kenapa nasihat? Ya, kita tahu nih hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti yang ia cintai untuk dirinya. Ya. Nah, berarti artinya kita menginginkan kebaikan untuk apa? Untuk orang lain, untuk saudara kita termasuk suami kita, sebagaimana kebaikan itu adalah untuk diri kita. Dan kebaikan itu tentunya adalah kebaikan yang syar'i. Di antaranya ketika kita senang kita ini menuntut ilmu, maka kita juga harus senang suami kita menuntut ilmu dan kita mendorong suami kita untuk menuntut ilmu. Kita senang apabila kita mendapatkan hidayah, maka kita pun juga harus senang apabila suami kita mendapatkan hidayah dan kita berusaha untuk mencari sebab-sebab hidayah itu datang kepada suami kita. Apa caranya, konsekuensinya? Nasihat.
Nasihat itu maknanya ya kalau dari sisi bahasa ya diantaranya kata nasoha itu artinya adalah menambal atau menjahit. Menambal atau menjahit berarti ketika ada suatu yang lubang, ada yang bolong, itu ditutup. Dan untuk menjahit atau menambal itu memang membutuhkan seni dalam tanda kutip ya. Artinya dia harus punya ilmu dan apa namanya pengalaman. Dan pengalaman didapatkan dari mengamalkan ilmu, ya. Nah, dia harus tahu nih ketika misalnya itu ada lubang, jarum apa yang harus dia pakai agar bisa ya menutup atau menjahit lubang tadi. Anda keliru dalam milih jarum, lubang kecil pakai jarum gede malah akan menimbulkan bolong yang lebih gede lagi. Dan juga ketika Anda ya tidak berhati-hati itu malah bisa menusuk kulitnya, ya, malah membuat berdarah. Makanya jadi di situ butuh yang namanya ilmu dan amal, apa namanya pengalaman dan dan konsekuensi daripada cinta ya jemaah sekalian itu adalah apa? Adalah nasihat. Kita nasihat itu artinya apa sih di antara makna yang lainnya? Adalah kita menginginkan kebaikan, ya. Iradatul khair, ya. Iradatul khair lil mansuh lahu, ya. Yaitu menginginkan kebaikan bagi yang diberikan nasihat. Kita pengen kebaikan. Sebagaimana kebaikan itu kita inginkan untuk kita. Jadi ini namanya nasihat, menginginkan kebaikan, ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya. Ketika Anda melihat misalnya ada suami dia misalnya masih masih apa ya masih banyak meninggalkan sholat misalnya. Kita harus cemburu karena Allah, marah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan marah karena Allah kemudian kita ngomel-ngomel nggak karuan, bukan. Yaitu caranya dengan cara memberikan nasihat, ya. Nah, memberikan nasihat, nasihat itu bagian dari dakwah ya. Ya. Karena dakwah kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini ada dua macam. Ad-da'watu bilisan. Kita berdakwah dengan lisan kita. Ajak dia. Tapi ini memang butuh ilmu. Artinya ketika Anda berdakwah dengan lisan, ini mengharuskan kita harus hikmah. Dan hikmah ini mengharuskan kita untuk tahu ini. Kapan waktunya kita menyampaikan, bagaimana caranya menyampaikan, apa yang kita sampaikan, bahkan pertama kali kenapa kita harus menyampaikan, ya. Ini poin-poin yang harus kita pahami ketika kita ingin menyampaikan secara lisan. Dan hikmah itu mengharuskan adanya ilmu. Artinya kita harus memiliki ilmunya. Ilmu harus lemah lembut di dalam menyampaikannya. Dan ta'ani harus tenang, sabar, nggak boleh tergesa-gesa. Nah, juga ada ad-da'watu bilhal. Nah, ini yang biasanya lebih efektif. Ya, karena kadang-kadang namanya laki-laki ya egonya tinggi, dikasih tahu istrinya cenderung menolak, ya. Karena egonya, karena ego bagian dari hawa nafsunya. Enak aja nih, siapa nih baru belajar dikit udah apa namanya udah sombong banget sih ngasih-ngasih tahu gitu kan. Ya itu ya ini sebenarnya memang ya di antara karakter kesombongan. Kenapa? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tapi ini memang ada pada diri laki-laki biasanya. Ya. Nah, oleh karena itu ada ad-da'watu bil hal, dakwah dengan perbuatan. Artinya dakwah dengan perbuatan kita lakukan dengan contoh, dengan akhlak yang baik dan seterusnya. Jadi artinya begini, ya. Ya, ini kita lihat dari poin-poin yang kita sampaikan kemarin, ya. Kita ingin menggait dan memikat hati suami kita. Itu termasuk ad-da'watu bil hal apabila kita melakukan dengan perbuatan kita. Misalnya kita semakin mempercantik diri di hadapan suami sehingga suami senang. Kemudian kita semakin lemah lembut dengan suami sehingga suami pun menjadi senang.
kita semakin melayani suami, kita semakin menaati suami di dalam perkara ma'ruf, ya, kita bicaranya baik sama suami, ya. Dan itu tentunya akan menggait hati suami. Akhirnya suami kita ya akan senang dengan kita, dan ini bisa menjadi sebab turunnya hidayah kepada Allah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada suami kita. Akhirnya ketika kita menyampaikan itu akan lebih mudah diterima. Kenapa? Karena yang namanya bonding itu sudah ada, attachment-nya sudah terbentuk. Jadi koneksinya sudah ada. Jadi ketika sudah terbentuk koneksi, Anda mau koreksi lebih mudah. Kenapa? Karena connection before correction. Anda sudah membentuk koneksi dulu, hubungan yang kuat dengan dia. Ketika Anda ingin islah, ingin tashih, ya, ingin koreksi, maka tentunya akan lebih mudah. Nah, ini diantara ya indikasi-indikasi seseorang dikatakan sudah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini bukan semua ya, ini hanya sebagiannya saja. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya. Oke, coba saya copy lagi ya. Nama penanya nggak usah ya. Ustadz, bagaimana caranya menyikapi suami yang terkadang sikapnya tiba-tiba berbeda dengan istrinya? Misalnya diajak bicara tidak mau respon, ditanya hanya diam saja tidak mau jawab, acuh sekali dengan istrinya. Jika ditanya apa sebabnya, ia bisa berubah secara tiba-tiba seperti itu. Suami juga tidak menjawabnya, tapi jika menjawab hanya berkata sekedarnya saja yang intinya tidak mengatakan apa sebabnya. Tapi secara tiba-tiba juga ia baik sekali dengan istrinya seperti hari-hari biasanya. Kenapa seperti itu, Ustadz? Mungkin bisa memberikan masukan. Baik, ya, sebagaimana kita ketahui ya bahwasanya ya suami itu adalah apa namanya, dia pribadi yang unik ya. Dia adalah sosok pribadi yang unik. Artinya tiap orang itu beda-beda ya. Tiap laki-laki itu beda-beda meskipun ada sifat-sifat umum yang dimiliki oleh laki-laki, tapi secara entitas pribadi mereka punya keunikan masing-masing ya. Nah, keunikan ini itu terbentuk ya adalah pertama ya, yaitu memang watak yang sudah Allah ciptakan kepada masing-masing orang. Yang kedua ya kemudian ya, sifat itu terbentuk karena faktor pendidikan, pola asuh, lingkungan. Ya, sehingga itu merupakan ya sifat yang terrespon dari kondisi lingkungan dia. Nah, karena itu makanya tiap pribadi unik ya. Ini juga sangat bergantung dengan pola asuh dari masing-masing orang tuanya. Ya. Nah, oleh karena itu jangan heran apabila ada suami yang dia ya sosoknya pendiam, ya, sosoknya pendiam. Nah, tapi pendiam itu pun juga macam-macam. Pendiam itu bukan artinya dia tidak banyak bicara. Ada orang pendiam tapi sangat sangat perhatian, ada. Orangnya diam tapi sangat perhatian, ya. Nggak banyak bicara tapi dia suka memeluk istrinya, menciumi istrinya, bahkan suka melayani istrinya. Ada yang seperti ini. Dan juga ada pendiam, nah, tapi dia tidak melakukan apa-apa, ya. Nah, oleh karena itu makanya di sini pentingnya sebagai istri pasangan kita berusaha, ya, namanya berusaha itu ya berarti memang butuh usaha. Dan ini bukan suatu hal yang mudah memahami ya sifat suami atau karakter suami. Ya. Kita harus berusaha memahami. Bagaimana cara memahaminya? Ya kita melihat apa? Melihat yang namanya raddul fi'il, ya. Jadi gini loh. Ya kita ini melakukan sesuatu, fi'il namanya ya, fi'il. Ya, itu artinya ya, perbuatan, ya. Yang kita lakukan di hadapan suami, baik itu ucapan ataupun perbuatan, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh kita ya terhadap suami atau yang kita omongkan itu akan ada namanya rodu fi'il, ya, yaitu balasan atau respon atas perbuatan tersebut. Ya, mungkin kita sebut dengan respon ya. Ya, respon. Ya.
Nah, jadi kita bisa melihat respon yang diberikan suami. Nah, Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk mengamati. Misalnya kita pada hari ini ya, misalnya ini kita buatkan ini contoh-contoh gampang-gampangan aja. Kita bikinkan misalnya apa telur mata sapi ya. Telur mata sapi kita bikin dengan garam yang cukup banyak karena mungkin kita biasa makan asin. Nah, kemudian ketika kita lihat suami kita, dia makan. Nah, dia tidak memberikan respon karena dia suami yang pendiam. Ketika ditanya apapun makanan kita, Mas, gimana? Mas, enak gak? Jadi dia nggak banyak ngomong, cuma aja gitu loh. Iya enak gitu loh. Nah, tapi kita bisa melihat dari responnya. Respon manusia itu bisa dilihat dari apa ekspresi. Meskipun kadang-kadang ada loh manusia yang tidak ekspresif, tapi itu bisa bisa kita apa namanya perhatikan. Dengan terus kita membersamai itu bisa bisa kelihatan ekspres apa namanya respon tersebut. Entah itu dengan gestur tangannya, entah itu dengan gerakan matanya, entah itu dengan ada ekspresi di wajahnya mungkin meskipun hanya sedikit ya. Jadi misalnya hari ini kita bikinkan misal contoh telur mata sapi pakai garam lumayan banyak, besoknya nggak pakai garam, besoknya lagi garamnya dikit. Terus diulangi lagi ya. Jadi seakan-akan kita sedang bereksperimen, seakan-akan ya. Untuk melihat apa? Melihat respon. Nah, dari situ kita itu bisa melihat nih bagaimana ya sifat-sifat suami. Artinya di sini kita bisa mempelajari ya apa yang mencetuskan, apa yang menjadi pencetus misalnya suami itu marah atau suami itu senang. Nah, nah ini adalah bagian tadi poin apa pertanyaan berikutnya. Kita ketika menikah kita belajar untuk mencintai suami kita dan kita untuk menjaga kecintaan tersebut konsekuensinya berusaha mencari tahu nih apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh suami. Ya. Nah, jadi itu penting bagi kita untuk berusaha memahami bagaimana sifat dan karakter suami. Kita lihat nih, apa yang kita lihat? Apa narodul fi'ilnya, ya, yaitu balasan atau respon dia dari yang ada di sekelilingnya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ketika kita misalnya berbicara dengan suami, ya, adalah kita belajar empati, meskipun ini tidak mudah, ya, dan hindarkan kita, ya, berpandangan secara subjektif. Artinya begini loh, ya, karena kalau kita berbicara secara subjektif, artinya kita selalu memandang dari sisi kita, ya. Misalnya kita ini orang yang banyak bicara atau orang yang apa ekspresif, suami kita tidak. Nah, kadang-kadang ini yang menyebabkan kita ya berekspektasi suami kita sama seperti kita, ya. Karena kita berpandangan secara subjektif. Dia harus seperti keinginan kita. Harus seperti apa namanya kemauan kita gitu loh, ya. Nah, sehingga ini tentunya jadi suatu hal yang tidak baik ya, karena akan ada gap di situ. Jadi kita belajar berempati. Ya. Empati ini kita kita dapatkan tentunya tidak bisa instan, yaitu dengan pembersamaan dan kita berusaha untuk apa tafahum. Dan hal ini nggak akan bisa kita peroleh kalau kita sendiri nggak mengenal diri kita. Makanya kembali ke konsep pijakan mendasar yang awal. Apa itu? Ma'rifatun nafsi. Kita juga harus mengenal diri kita agar kita bisa mengenal orang lain. Ya. Nah, jadi untuk belajar berempati ini memang butuh waktu. Artinya kita berusaha untuk semacam bahasanya ya ber, berselancar ya di dalam benaknya suami. Meskipun ini suatu hal yang tidak mudah. Artinya kita berusaha untuk mengira-ngira nih ya bagaimana pikiran suami, bagaimana ini ya. Nah, cuman ini tidak sama dengan don ya, dengan dugaan ya, tidak. Tapi karena ini berangkat dari kita berusaha untuk memahami ya. Jadi misalnya suami itu pendiam ya, ya otomatis apa yang kita lakukan? Ya kita sabar dan tidak ya dan tidak apa namanya? Sabar artinya tidak tergesa-gesa dan juga tidak terlalu ya over reaktif ya.
overreaksi. Mas, Mas ini diajakin ngomong loh. Kok diem aja sih, Mas? Mas, aku ini bicara dengan emas, bukan bicara dengan tembok. Kenapa kok cuman diem aja sih, Mas? Nah, itu berarti kita udah nggak sabar. Kita pengen apa yang kita inginkan langsung kita dapatkan. Sementara suami mungkin dia dalam benaknya dia tuh pengen menenangkan diri atau ada sesuatu di dalam pikirannya yang kita nggak tahu atau ada hal-hal yang apa namanya menggelayuti dia gitu kan. Nah, jadi ya intinya apabila suami itu lagi diam, tidak mau bicara, ya, maka kita jangan memaksa dia untuk bicara. Kita tenang, kita sabar, kita tunggu, kita tetap berbuat baik dengan dia, ya, yaitu tetap berbuat baik, tetap layani dia, tetap berbuat baik dan tunjukkan kasih sayang, ya. Ini berarti suami akan merasa diakui, dihargai, dihormati, dipahami, sehingga yang tadinya hal-hal yang sifatnya dia diemnya itu dingin seperti batu es diharapkan mulai mulai luber, mulai apa namanya, mulai mencair. Nah, jadi ya intinya di sini kita melihat ya ada sifatnya suami itu seperti barrier buat kita, gunung es buat kita. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan ya? Ya kita harus ya menghadapinya dengan sabar, dengan tenang, yang mudah-mudahan akan luber meskipun ya itu nggak bisa cepat. Karena apa? Karena kita memang dituntut tidak bisa ya merubah orang ataupun tidak bisa kita menuntut orang itu sama seperti kita atau sama dengan ekspektasi kita atau sama dengan keinginan kita. Ya, sebagaimana kita pun juga nggak mau dong orang itu banyak menuntut kepada kita supaya kita bisa apa namanya supaya kita bisa berubah seperti yang dia inginkan atau yang semisalnya. Ya, baik. Dan yang penting lagi adalah ya dikatakan di sini oleh penanya tiba-tiba dia juga baik sekali dengan istrinya seperti hari-hari biasanya. Berarti hari-hari biasanya tuh suaminya baik gitu loh. Maka ya kita fokuskan aja dengan yang lebih banyak kebaikannya. Ya di apa namanya kita fokuskan ke hari-hari umumnya dia gitu loh. Kenapa kita harus fokus kepada hari-harinya yang mungkin itu jarang-jarang ya. Nah, ketika dia misalnya dalam kondisi seperti ini ya kita bersabar lah gitu loh. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya ini banyak yang panjang-panjang pertanyaannya. Ini saya dahulukan yang di anu dulu ya, yang dikirim duluan ya. Saat ini komunikasi saya dengan suami sedang tidak baik karena saya pulang ke rumah orang tua tanpa izin dari suami. Tapi saya melakukan itu karena takut ikut ke dalam ajaran suami yang menurut saya menyimpang. Hmm. Contoh, suami tidak lagi sholat Jumat di masjid dengan alasan ini itu dan suka keluar malam, katanya majelis dari Ba'da Isya sampai tengah malam, bahkan bisa sampai subuh. Banyak orang bilang ajaran yang diikuti suami adalah ilmu tasawuf. Suami saya masuk ke dalam ajaran tersebut karena pengaruh dari kedua abangnya. 1 bulan di rumah orang tua saya banyak belajar agama Islam dan saya sadar. Pulang ke rumah orang tua saya tanpa izin suami saya itu salah. Dan sekarang saya berniat baik untuk memperbaiki hubungan dengan suami, tapi sepertinya niat baik saya tidak disambut baik oleh suami. Tiap saya telepon tidak dijawab dan pesan saya pun tidak dibalas. Apa yang seharus kok putus? Oh ini dia belum ke copy paste ya. Maaf ya. Apa yang seharusnya apa yang seharusnya saya lakukan untuk menyikapi sikap suami saat ini, Ustadz? Baik. Jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, Anda sadar Anda salah. Ya. Ini bagus. Alhamdulillah. Berarti Allah berikan Anda hidayah. Karena Anda sadar Anda salah ketika meninggalkan rumah tanpa izin suami. Ya. Ketika Anda tahu Anda salah, berarti Anda harus taubat kepada Allah. Ya. Anda harus taubat. Dan taubat ini mengharuskan ya jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada hal yang perlu kita pahamkan ya. Yang perlu kita pahami ya. Ya, manakala kita
melakukan kesalahan, dan manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Ya, manusia itu adalah tempatnya salah dan alpa, ya. Karena itu ketika kita salah, kita harus segera kembali bertobat kepada Allah. Dan ini menunjukkan taufik dari Allah, kebaikan Allah, karena kita segera sadar dari kesalahan. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, oleh karena itu ketika kita bertaubat, yang pertama kita harus apa? Kita harus ya an-nadamu. Ya, an-nadam, menyesal. Menyesali perbuatan kita tadi, ya. Bahwasanya apa yang kita lakukan tadi keliru, yang kita lakukan tadi salah, ya. Sehingga kita harus apa? Harus apa namanya? Menyesal, ya. Nah, ini yang kedua sebenarnya. Yang pertama adalah apa? Al-intiha. Kita berhenti dari kesalahan tersebut, ya, tidak melanjutkan. Ya, stop, berhenti. Ya, kita berusaha menghentikan perbuatan kita tadi. Kemudian kita menyesali, kemudian kita azam, berazam, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Nah, ini intiha berhenti ini adalah dengan kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini haknya Allah, tiga hal ini. Lalu ada haknya manusia, apabila itu kaitannya sama manusia, yaitu apa? Ketika ada kaitannya dengan manusia, kita al-istihlal, meminta penghalalan atas kesalahan kita, atau kita minta maaf, bahasa gampangnya deh, minta maaf. Nah, ini yang kita lakukan. Ya. Nah, Allah Al-Ghafurur Rahim. Allah At-Tawwabur Rahim. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penerima taubat. Artinya ketika Anda bertaubat, insya Allah Allah akan ampuni Anda. Nah, tinggal masalah dengan suami ini. Ketika Anda minta maaf, maka ada kemungkinan suami memaafkan, ada kemungkinan suami tidak memaafkan. Ya. Nah, kewajiban kita hanya minta maaf. Hanya minta maaf dengan tulus. Dengan sebenar-benarnya permintaan maaf. Hanya minta maaf. Adapun maaf Anda diterima atau tidak, itu di luar dari kemampuan kita. Ya. Misalnya kita udah minta maaf, suami tidak memaafkan, ya sudah. Tetap kita berusaha untuk berbuat baik lagi pada suami. Kita minta maaf lagi kepada suami. Adapun dia mau ngasih maaf atau enggak kasih maaf, itu yaitu di luar dari wewenang kita, dari kemampuan kita. Kemudian di sini ada poin, ya, yaitu tentang, ya, banyak orang bilang ajaran diikuti suami adalah ilmu tasawuf. Berarti kita mendapatkan informasi tentang suami, ya. Nah, apabila kita ada informasi tentang suami, apa yang kita lakukan? Tabayyun dan tatsabbut. Ya, dan tatsabbut. Apa itu? Cek dan recheck, verifikasi. Jadi jangan sampai kita menilai hanya sekedar kata orang, kata banyak orang, sebelum kita sendiri tahu. Bagaimana caranya kita tabayun? Ya, tabayun yang paling baik adalah kita langsung tanya kepada sumbernya, suami kita. Ya, kita tanya, apa namanya, Bang? Beneran Bang, kalau apa abang malam-malam itu, ya awalnya kita tanya dulu aja. Emang kalau keluar malam-malam ngapain sih Bang? Kenapa sih kalau sholat Jumat? Ya kenapa kok nggak sholat Jumat di masjid sih Bang? Ya, kita cari dulu ini informasi. Ya, sampai benar-benar akhirnya dari tabayun dan tasabut ini kita yakin, oh ternyata memang dia mengikuti ajaran-ajaran yang sesat ilmu tasawuf. Maka dalam hal ini, ya, jika kita ini yakin atau dugaan kuat, ya, suami ikut ajaran sesat, apa yang dilakukan oleh istri? Maka dalam hal ini ada perinciannya. Yang pertama, jika istri, ya, punya filter yang kuat, punya
akidah yang kuat, prinsip yang kuat, maka hendaknya dia bersabar dan mendakwai suaminya. Tapi jika istri khawatir terseret, ya, dia khawatir terseret di dalam ajaran sesat, karena ya seorang wanita itu punya hak dalam hal agama. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu ya, yaitu tentang masalah konsep konsep apa namanya konsep apa namanya riayatuz zat ya, konsep riayatu adzatiyah, yaitu adalah diantaranya adalah masalah agama. Itu adalah hak istri yang harus dijaga dan dipelihara. Dan kalau misalnya ya ada hal-hal yang dapat memadorotkan, membawa bahaya kepada agama istri, ya maka dia harus berusaha menghindarkan bahaya tersebut. Karena ya agama lebih didahulukan daripada ya maslahat lainnya. Oleh karena itu apabila khawatir terseret, maka dia boleh berpisah dengan suaminya. Berpisah dengan suami ini bisa dengan pertama, ya, dia minta kepada suaminya untuk bertaubat, baru dia mau kembali. Jika tidak mau, maka dia boleh minta agar ya kalau memang ini solusinya, maka hendaknya dia meminta agar suami menceraikan dia. Kalau suami tidak mau menceraikan, maka boleh menggugat cerai suami. Tapi ingat, yang namanya perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci, ya. Ini adalah suatu hal yang tidak disukai. Meskipun halal, boleh. Apalagi kalau ada hajatnya dalam rangka untuk menjaga atau memelihara agama, ya, itu suatu hal yang dituntut. Tapi tentunya kalau istri mampu untuk bersabar dan bisa mendakwai, kemudian doa kepada Allah agar Allah berikan dia hidayah, maka mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah, ya. Nah, ya jadi intinya seperti itu ya. Intinya kalau kalau sudah punya niat baik, tidak disambut suami, telepon nggak dibalas, pesan nggak dibalas, intinya adalah kita kasih pesan saja. Kasih pesan, kita minta maaf, kita jelaskan alasan kita kenapa kita keluar tanpa izin, kemudian kita jelaskan bahwasanya kita kenapa sih kita melakukan itu, dan jelaskan bahwasanya kita ini sebenarnya masih sayang dengan suami, dan juga kita jelaskan bahwasanya di antara bentuk sayang dengan suami itu apa sih yang menyebabkan kita sayang dengan suami, itu jelaskan ya. Nah, lalu kemudian jelaskan apa yang membuat kita kecewa sehingga akhirnya kita harus melanggar syariat Allah, dan kemudian jelaskan kita sudah istighfar, sudah minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, dan kita pun ingin supaya ya suami untuk maafkan kita, kemudian kita sampaikan harapan-harapan dan keinginan-keinginan kita. Karena yang namanya pernikahan bukan hanya dari satu sisi saja, ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana jika istri sudah berusaha mengamalkan kiat-kiat yang telah Ustadz sampaikan, seperti istri memperbaiki hubungan dengan Allah dan lainnya, akan tetapi suami tidak berubah. Suami sudah ngaji, tapi perilakunya seperti orang yang belum paham sunnah. Apakah ini pertanda ilmunya tidak berkah? Apakah suami tersebut menjadi ujian bagi istrinya? Baik, yang pertama harus kita pahami ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Apabila istri sudah mengamalkan kiat-kiat, ya. Ya. Istri sudah mengamalkan ya ilmu, ya. Yang perlu kita pahami, yang namanya ketika kita mengamalkan ya ilmu kita, itu butuh kesabaran. Karena ada yang namanya sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ya. Dan juga di sini butuh namanya hikmah, ya. Yaitu diantaranya adalah apa? Tidak tergesa-gesa. Ya. Karena kita nggak tahu hidayah Allah Subhanahu wa taala itu akan sampainya kapan. Karena itu jangan pernah kita merasa apa yang kita lakukan ini tidak membawa perubahan. Seperti dikatakan kok tapi suami kok nggak berubah-berubah. Berarti kita ini belum sabar dan belum hikmah. Karena kita mengharapkan agar suami cepat-cepatan bisa berubah. Ya. Jadi kita harus mengamalkan terus. Dan itu kebaikannya pertama adalah untuk diri kita sendiri gitu loh. Ya, dan kita lakukan karena Allah.
Dan kita melakukan ini semua bukan tujuan utamanya bukan suami berubah, bukan. Tujuan utamanya adalah kita ingin berkhidmat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Kita lakukan ini karena Allah, bukan karena suami berubah. Suami berubah atau tidak berubah itu adalah haknya Allah. Nah, kita lakukan ini adalah karena ini kita yakini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Ya, dan itu membutuhkan kesabaran, azam yang kuat, hikmah, tidak tergesa-gesa, ya, kesantunan, kesabaran. Artinya ketika suami belum berubah, ya, tetap kita bersabar, tetap kita terus memperbaiki hubungan dengan Allah. Nah, kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi kita tidak sabar, kita tergesa-gesa, bahkan di antara penghalang doa, itu istijal. Manusia terlalu tergesa-gesa. Itu penghalang doa. Penghalang doa Allah ijabahi adalah ketika kita tergesa-gesa. Ya, pengen segera Allah mengabulkan kita. Dan ini penyakitnya kita manusia. Pengen cepat berubah, pengen cepat supaya keinginan kita dipenuhi. Padahal kita tahu nih ya, sesungguhnya ya jamaah sekalian, apa yang kita pinta kepada Allah, yang kita pinta itu adalah sesuatu yang menurut kita baik, tapi belum tentu baik menurut Allah. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, bisa jadi itu menurut kita kurang baik, atau enggak baik menurut akal kita. Padahal Allah itu maha baik, Allah maha adil. Sejatinya apa yang Allah berikan kepada kita pasti baik. Hanya saja kita enggak sadar. Ya. Nah karena itu makanya tetap terus beramal, mengamalkan ilmunya, dan tetap terus belajar, dan terus memperbaiki hubungan dengan Allah. Bisa jadi ternyata ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah itu masih kurang. Bisa jadi kita kurang ikhlas, bisa jadi kita kurang benar caranya. Ya, ini hal-hal yang perlu kita fokuskan. Baru kemudian yang kedua, ya, kita ngelihat nih, suami tidak berubah. Kenapa? Kewajiban kita hanya berusaha. Kewajiban manusia itu hanya ikhtiar, usaha. Ya, adapun hasil di tangan Allah. Allah itu nggak ngelihat hasilnya, karena itu adalah haknya Allah. Allah melihat upaya kita, amal kita, usaha kita, ikhtiar kita, sejauh mana kita berusaha. Ya, hasil di tangan Allah. Upaya, effort, ikhtiar, itulah yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak bisa memberi hidayah. Allah yang bisa memberikan hidayah taufik. Kita hanya bisa memberikan bayan wa irsyad. Ya. Jadi jangan sampai punya anggapan kita melakukan ini semua, ya, tujuannya adalah supaya orang ini berubah. Kita fokusnya akhirnya concernnya kepada hasil, bukan concern kepada upaya. Nah, suami sudah ngaji tapi perilakunya seperti orang-orang belum paham sunnah. Ya, ini namanya hidayah. Ya, ini yang namanya hidayah. Ya, karena betapa banyak orang tampak ya religius, tampak religius. Ya, tampak bagus agamanya, tapi ternyata akhlaknya minus. Ada seperti ini. Kenapa? Kalau ditanya alasannya, ya imma bisa jadi karena memang ilmunya adalah ilmu yang tidak memberikan manfaat buat dirinya. Kenapa tidak memberikan manfaat? Karena bisa jadi dia belajarnya tidak benar, tidak ikhlas karena Allah tendensinya tidak benar, atau bisa jadi karena tujuan-tujuan lain, atau cara belajarnya yang nggak benar. Ya, cara belajarnya yang nggak benar. Nah, orang seperti ini bisa jadi diberikan hidayah ilmu, tapi nggak Allah berikan hidayah amal. Ya. Dan ini juga bisa jadi memang ilmunya ternyata tidak memberikan manfaat. Mungkin dikatakan ilmunya tidak berkah. Kemudian apakah suami tersebut menjadi ujian untuk istrinya? Suami mau baik ataupun tidak baik, ujian untuk istrinya. Jangan dipikir suami baik itu bukan ujian. Karena sejatinya kebaikan itu sendiri pun juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apakah kita bersyukur kepada Allah ataukah tidak. Ya. Jadi ya emang semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, apa dalilnya? Kita bisa lihat ya, apa namanya? Nabtalihi bisyar ya. Sebentar. Eh, bil khairi wasyarr. Ya, apa namanya? Baik ya. Eh, saya belum dapat ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu dia di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Allah menguji manusia dengan kebaikan dan apa namanya keburukan ya. Nah, ini dia. Yaitu di dalam surat uh, Al-Anbiya ya. Yang kullun nafsin dha'iqatul maut ya. Itu ya, ayat yang apa namanya pertama ya. Oh, ini berarti udah benar tadi nih. Nah, dalam surat Al-Anbiya ya, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Kemudian kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan bagi kalian. Loh, jadi cobaan itu bukan cuma kejelekan, tapi juga kebaikan, cobaan dari Allah. Apakah dia syukur ataukah dia kufur malah. Nah, karena itu makanya suami itu sendiri adalah ujian untuk istrinya. Mau suaminya soleh atau mau suaminya toleh, itu ujian. Suami soleh, ujian pula buat istrinya. Apakah dia bersyukur kepada Allah dengan cara semakin menaati Allah, dengan cara semakin apa namanya juga menaati suaminya, ya, dan juga bisa jadi ya ada istri-istri yang suaminya soleh dia malah menyombongkan diri misalnya ya. Nah, ini adalah ya bagian-bagian yang dapat membahayakan ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Afwan izin bertanya Ustadz, saya seorang istri yang selama sebagian besar usia pernikahan masih sering mengkufuri suami, menganggap suami tidak becus. Bahkan saya lebih mengutamakan keluarga saya dan anak-anak dibandingkan dengan beliau. Namun 2 tahun belakangan ini saya merasa bersalah karena perbuatan saya. Saat ini, setahun terakhir kondisinya jauh dengan suami dan di tempat kerjanya suami bertemu dengan wanita yang sangat memperhatikannya. Suami pun lama-kelamaan tertarik dengan wanita itu karena benar-benar memperlakukannya dengan baik. Saya sangat terpukul dengan kenyataan tersebut karena wanita itu bersedia menjadi istri kedua. Bagaimana ya Ustadz untuk merebut hati suami saya kembali karena saya belum siap di poligami. Suami pun sepertinya belum mampu berpoligami. Saya sangat menyesal Ustadz ingin benar-benar memperbaiki diri menjadi istri yang solihah. Baik. Jadi sebenarnya di poin-poin kajian kita kemarin ya ini sudah menyimpan jawaban ya dan juga di pembahasan kita sebelumnya. Ya artinya ketika Anda sudah sadar Anda melakukan kesalahan, itu taufik dari Allah. Anda harus bersyukur atas taufik tersebut. Artinya syukur itu harus Anda ya. Jadi yang pertama adalah syukur atas taufik, hidayah. Taufik dan hidayah, ya. Yaitu atas hidayah Allah tadi berupa taufik, ya. Caranya mensyukuri ini adalah dengan apa? Dengan cara kita menjaga hidayah tersebut. Dengan terus belajar, beramal, ya, belajar, beramal, ya. Kemudian mengajarkan kepada orang-orang dekat kita, anak kita, baru kemudian sabar. Itu diantara cara kita menjaga hidayah, taufik. Terus belajar, menuntut ilmu. Kemudian kita sadar kita salah, kita keliru, kita telah berdosa, maka sama seperti tadi, ya. Poin yang tadi ini. Apa yang kita lakukan? Ya, nih, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, berhenti dari perbuatan kita, menyesali, bertekad tidak mengulangi lagi dan minta maaf kepada suami. Adapun suami mau memaafkan atau tidak, maka itu di luar dari wewenang kita. Kemudian yang ketiga, ya, fokus memperbaiki diri. Ya, itu dulu, fokus memperbaiki diri. Fokus memperbaiki diri dan
ya memperbaiki hubungan dengan Allah dengan banyak ibadah, ya, dengan banyak bermunajat kepada Allah, salat, doa dan seterusnya. Jadi ini akan lebih menguatkan kita bahwa sejatinya ketika Anda itu memperbaiki hubungan Anda dengan Allah, kemudian Anda memperbaiki diri, Anda akan sadar dan yakin bahwasanya satu-satunya yang paling Anda butuhkan di dunia ini adalah Allah, bukan suami Anda. Allah yang lebih Anda butuhkan. Allah yang lebih Anda cintai dan Anda sayangi. Kecintaan Anda kepada suami Anda itu berangkat dari kecintaan Anda kepada Allah. Ya, karena sebab kecintaan dengan Allah lah Anda mencintai suami. Sehingga apabila suami itu taat, maka semakin bertambah cintanya Anda kepada suami Anda. Lalu kemudian yang keempat adalah yakni yakini keadilan Allah. Ya, yakini keadilan Allah. Artinya kita belajar iman kepada takdir. Artinya tidak selalu keinginan kita itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Sementara semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, Allah tentukan untuk kita itu pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung hikmah. Ya. Nah, jadi kita yakini itu. Nah, juga diantaranya adalah konsep al-jaza min jinsil amal. Ini adalah termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Balasan itu tergantung dengan jenis perbuatan kita. Ya. Jadi ketika suami misalnya dia tertarik dengan wanita lain karena kesalahan kita, itu adalah balasan dari amal kita sesuai dengan keadilan Allah. Oleh karena itu makanya kita harus berusaha untuk legowo, ridho dan sabar. Karena dengan hal itu kita akan semakin bisa memperbaiki hubungan kita dengan suami kita. Jadi kita nggak perlu seakan-akan merebut hati suami saya kembali supaya suami tidak berpoligami. Jangan itu yang dijadikan alasan. Yang dijadikan alasan adalah saya ingin memperbaiki diri, khususnya memperbaiki hubungan saya dengan Allah, dan saya mengharap Allah memperbaiki hubungan saya dengan suami saya. Saya yakin dengan keadilan Allah. Saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan akan memberikan apa yang paling baik buat saya. Saya akan ridho dengan apapun keputusan Allah dan saya akan berusaha menjadi istri yang lebih baik lagi untuk suami. Taat kepada suami. Ya. Baru kemudian setelah itu Anda memperbaiki komunikasi dengan suami. Komunikasi. Di antaranya juga memperbaiki hubungan dengan suami. Ya. Dalam hal ini ya berarti harus dimulai untuk bicara lagi. Awalnya mungkin akan kikuk dan semisalnya, tapi ini harus dilakukan dengan harapan nanti bahasa-bahasa berikutnya adalah bahasa-bahasa cinta. Jadi dalam hal ini juga nggak perlu seorang wanita atau seorang istri dia ego. Ya, dia lebih mendahulukan egonya, gengsinya. Ya, dia harus menurunkan level egonya dia. Ketika suaminya datang, dia mau untuk menantinya, menunggunya, melayaninya. Kalau perlu juga berikan bahasa cinta dengan memeluk dia, mengecup, layani dia, ya, sebagaimana poin-poin yang sudah kita bahas ya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan yang paling baik. Allah alam shawab. Kemudian pertanyaan berikutnya ya. Ini sepertinya tidak semua pertanyaan akan bisa dijawab ya. Mungkin saya jawab singkat-singkat aja berikutnya. Seorang suami hobinya main game, bahkan terkadang pagi malam jika tidak ada kesibukan main game. Istri terkadang kesel lihat kebiasaan ini. Tapi suami mengatakan ini cara untuk menyibukkan diri daripada sibuk ke hal yang negatif seperti lihat perempuan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya suami Anda memang ujian yang berat buat Anda. Kenapa? Karena punya pola pikir yang sangat tidak beres. Ya, artinya apa? Artinya lebih baik melakukan sia-sia daripada melakukan kemaksiatan. Nabi mengatakan min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Game itu tidak bermanfaat. Berarti pemahamannya adalah
ada sesuatu dengan cara berislamnya. Karena apabila seseorang itu Islamnya baik dan dekat dengan kesempurnaan, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak penting, ya. Nah, lalu bagaimana cara istri Ustadz untuk mengingatkan, ya? Apalagi istri sudah sering mengingatkan. Kalau Anda sudah sering mengingatkan, maka tidak perlu setiap waktu diingatkan, ya. Jadi kita sesekali perlu, ya, namanya dakwah tidak harus dengan lisan. Dakwah dengan perbuatan lebih efektif. Anda doakan dia, kemudian Anda lebih memperhatikan dia, Anda lebih layani dia, Anda lebih baik dengan dia. Kemudian Anda coba mencari waktu-waktu couple time, menghabiskan waktu berdua. Dengan cara menggoda suami dan seterusnya. Ini diantara cara yang insya Allah mungkin lebih efektif. Bagaimana sikap istri terhadap mertua yang terkadang mertua suka membandingkan menantu satu dengan yang lainnya, terkadang itu membuat menantu menjadi sifat minder dan tidak mau ke rumahnya karena takut dibandingkan. Apa yang selalu dikerjakan selalu dikomentari. Ini berarti kita belum belajar tentang konsep pertama yang kita bahas di hari pertama. Maka kita coba pelajari itu, kita terapkan, kita pahami diri kita. Kenapa? Karena diri kita itu tidaklah ditentukan oleh anggapan orang, pandangan orang. Ya, Anda adalah diri Anda yang Allah ciptakan dengan keunikan diri Anda. Orang lain adalah orang lain yang Allah ciptakan dengan keunikannya masing-masing. Ketika ada orang yang meng-compare, membanding-bandingkan Anda, ya biarkan saja. Ya, itu berarti menunjukkan sebenarnya dia itu perhatian dengan Anda, meskipun dengan cara yang salah. Ya kita nggak perlu ngurusi. Makanya di sini perlunya namanya, ya, yaitu seni tajahul. Apa tajahul? Tajahul itu nggak ambil pusing, ya, cuek, ya, nggak mau ambil pusing ucapan orang. Ya, kenapa? Karena ucapan orang itu nggak ada nggak ada berhentinya gitu. Kalamun nas layantahi, nggak ada ujung pangkalnya. Semua dikomentari, semua di apa namanya di kritisi, ya. Tapi kita, kalau kita sudah mengenal tentang konsep diri, ya, kita sudah kenal dengan konsep diri, kemudian kita tahu ya tentang kita bisa self respect, kita bisa self love, kita bisa self awareness, kita bisa self compassion dan seterusnya. Itu semua nggak akan ada nilainya. Kenapa? Karena ya kita menganggap nilai kita itu ada hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udah, itu kuncinya. Ya. Karena itu makanya coba Anda pelajari kembali ke yang kajian sesi pertama. Ana berusaha untuk memuliakan ibu mertua karena Ana sadar surga suami berada di ibunya. Namun ternyata ibu mertua justru ikut berbohong saat suami diam-diam poligami dan lebih mendukung suami dengan madu Ana. Sementara Ana dan anak-anak sudah tidak dipedulikan lagi. Suami juga lebih memilih mendekatkan madu Ana dengan ibunya dan menjauhkan Ana beserta anak-anak dari mertua dan keluarga suami semua. Bagaimana Ana harus bersikap ya Ustadz? Ya sabar. Kalau dia poligami, Anda tidak ridho, tidak senang, kemudian dia sudah poligami, berarti itu sudah takdir Allah. Ya qadarullah wa masyafa'alah. Ya. Maka nggak ada jalan lain bagi kita kecuali bersabar. Ihtisab, mengharap balasan dari Allah. Kita tetap belajar untuk legowo, belajar untuk sabar. Kita tetap berusaha untuk berbuat baik dengan suami, menaati dalam perkara taat, dan tetap berbuat baik dengan mertua. Karena ketika kita berbuat baik kepada suami dan mertua, itu karena Allah. Ya, bukan karena hal-hal lainnya. Jadi kalau misalnya kita masih maksudnya kita nggak mau melakukan perbuatan baik kepada suami dan mertua karena kita merasa jengkel, marah, kita merasa tersakiti, ya berarti memang masih ada sesuatu dengan diri kita yang perlu banyak diperbaiki. Dan ingat, kaidah Qur'aniyah adalah ya sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsika. Ya, adapun kebaikan yang engkau dapati itu dari Allah. Adapun keburukan yang menimpa dirimu, maka itu dari dirimu sendiri. Jadi, ketika suami atau mertua seperti itu, maka kita perlu muhasabah nih, introspeksi. Bisa jadi itu karena kesalahan kita sendiri. Dan ini memang suatu hal yang harus kita lakukan. Jadi, jangan kita menjadi sosok yang
apa tuh denial, ya. Jadi kita apa tuh denial. Wah, aku sudah baik loh, aku padahal sudah begini, aku padahal sudah. Ini kebanyakan seperti itu. Dan ini yang menyebabkan kita sulit untuk move on. Sulit untuk hijrah, sulit untuk kita berpindah menjadi lebih lebih baik lagi, ya. Dan ini sekali lagi yang mengajarkan bahwasanya kita di muka bumi ini yang paling kita butuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia, bukan suami, bukan orang lain, bukan. Karena itu makanya iktimat kepada Allah, bersandar kepada Allah, kuatkan ya pegangan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menguatkan kita insyaallah taala. Ya. Bagaimana menyikapi suami yang lebih mementingkan istri mudanya dan yang tidak bisa punya anak, sementara anak-anak kandungnya dari anak tidak dipedulikan? Ya sekali lagi ya sabar. Ya, bisa jadi suami melakukan itu karena ya hawa nafsunya, atau karena dia lagi marah, atau karena yang lain-lainnya ya kita nggak tahu. Tetap kita bersabar ya, dan kita doakan hidayah, dan masing-masing akan menanggung amalnya masing-masing. Artinya ketika dia berbuat zalim, maka dia yang akan menanggung kezalimannya. Nah, kita hanya bisa menasehati dan menyampaikan dengan cara baik-baik. Adapun dia terima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, ya sudah. Ya, suami saya egois, pemarah, kasar sama istri, anak, dan keluarganya. Sedangkan saya tidak pernah melawan apa katanya karena takut dia akan marah. Sudah 2 tahun ini dia tidak mencari nafkah, tidak memberi saya uang, malah saya yang bekerja. Sudah 1 tahun ini saya terkena penyakit tumor otak. Dia tidak tulus merawat saya selama saya sakit. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saya minta dia untuk bekerja, tapi dia marah. Sampai saat ini masih menganggur. Bagaimana sebaiknya sikap saya kepadanya, Ustadz? Sikap Anda kepadanya adalah, ya, Anda menikah dengan dia untuk apa tujuannya? Ada rasa yang itu. Yang satu lagi ya. Jadi coba menilik lagi. Apa tujuan Anda menikah dengan suami Anda? Apa yang hendak dicari? Ya. Anda coba menelisik hati Anda, ya. Dan kemudian setelah itu, setelah Anda menelisik hati, ya, Anda ngelihat nih, dulu Anda menikah dengan dia tujuannya apa sih? Dan itu juga harus jujur, apakah karena faktor agama ataukah lainnya? Karena apa? Karena ya suami Anda itu adalah sesuatu yang Anda pilih untuk diri Anda sendiri. Ya tentunya dengan izin Allah. Artinya jelek baiknya suami itu itu tidak lepas dari kita. Jadi kejelekan suami juga nggak lepas dari kesalahan kita. Kenapa? Sejelek-jeleknya suami adalah dia orang yang kita pilih untuk diri kita gitu loh. Ya, sehingga kita harus siap untuk apa? Untuk menghadapi konsekuensinya. Kemudian yang kedua, ya, wanita itu memiliki hak di dalam rumah tangga. Hak untuk dinafkahi. Suami punya kewajiban. Artinya apabila seorang wanita tidak dinafkahi, suami tidak menjalankan kewajibannya, ya, maka diperbolehkan bagi wanita untuk menuntut haknya tersebut secara syar'i dan secara hukum. Jika suami tetap egois tidak mau, maka dia berhak untuk melepaskan diri atau berpisah dari suaminya. Ingat, wanita itu punya hak. Pertama, hak agama. Apabila suaminya misalnya melarang dia untuk sholat, nggak boleh beribadah, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan agamanya, maka bukan hanya boleh, wajib bagi istrinya untuk melepaskan diri dari suami. Karena bisa jadi suaminya itu kafir, murtad, bukan Islam lagi, karena melarang ya istrinya untuk beribadah kepada Allah. Maka bisa jadi pernikahannya itu adalah pernikahan yang fasakh karena suami murtad. Ya, karena wanita punya hak agama, ya. Kemudian wanita punya hak dalam hal pemeliharaan akal. Nah, di antaranya untuk memelihara akal ini dengan ilmu. Artinya, suami harus memfasilitasi istri mendapatkan ilmu. Yang paling ideal suami sendiri yang mengajarkan. Atau kalau enggak, ya suami memberikan hak kepada istri untuk belajar menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang wajib. Karena itu apabila seorang suami melarang istrinya secara mutlak, secara totalitas untuk belajar menuntut ilmu, untuk menjaga akalnya,
maka dia diperbolehkan untuk dia menuntutnya secara syar'i dan secara hukum, dan dia boleh untuk ya menuntut pisah dari suaminya. Yang ketiga ya adalah penjagaan jiwa dan fisik ya. Apabila seorang wanita disakiti secara fisik ya KDRT, kemudian juga jiwanya juga sering disakiti dengan apa namanya dengan umpatan, makian, cercaan dan yang semisalnya yang menyakiti jiwanya, yang menyakiti psikisnya. Jadi psikis dan fisiknya itu disakiti ya, baik kedua-duanya atau salah salah satunya ya. Karena tentunya ya yang psikis itu biasanya lebih berat ya daripada fisik ya. Maka dia boleh untuk mencari perlindungan dan mempertahankan dirinya. Apalagi kalau itu udah menyangkut jiwanya. Ya, jadi bukan hanya dia boleh untuk berpisah dari suami yang seperti ini, bahkan dia diharuskan dalam rangka untuk menjaga ya jiwanya, dirinya, raganya. Kemudian yang keempat, istri juga punya hak dalam hal harta. Dalam hal harta. Artinya, ketika istri kerja misalnya, itu harta dia, bukan harta suami. Harta miliknya dia. Demikian pula suami kerja, harta suami adalah harta suami, bukan harta istri. Kecuali yang diberikan suami kepada keluarga atau istri sebagai bentuk nafkah. Demikian pula istri punya hak tentang masalah harta. Dan istri tidak berkewajiban memberikan nafkah. Suami wajib memberikan nafkah. Apabila istri membantu keluarga, itu bukan memberikan nafkah, tapi sedekah. Ya. Nah, apabila misalnya istri itu hartanya dirampas, diambil, atau malah dia dipaksa untuk bekerja, mencari nafkah, ya, maka dalam hal ini suami telah berbuat kezaliman yang besar. Ya, telah berbuat suatu kezaliman yang besar. Dan diperbolehkan bagi seorang istri untuk menuntut haknya tersebut. Baru kemudian yang terakhir adalah hak nasal anak. Artinya apabila suami, mohon maaf, tidak bisa memberikan anak, ya, artinya suaminya memang mandul, ya istrinya subur, maka diperbolehkan bagi istri untuk ya menuntut cerai kepada suami meskipun sabar adalah yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi bagaimana sikap Anda? Ya, Anda yang lebih tahu kondisi Anda lebih ngerti tentang bagaimana sifat-sifat suami Anda, dan Anda insya Allah yang lebih tahu tentang apa yang yang baik buat diri Anda, ya, dengan melihat apa kondisi-kondisi tadi, ya. Sehingga nasihat saya adalah hendaknya Anda banyak berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berdoa agar Allah berikan Anda kemudahan-kemudahan, kemudian Anda bermusyawarah dengan keluarga Anda, kemudian Anda bicara dengan suami dengan baik-baik, adapun selebihnya ya maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jam berapa ya? Oh, udah jam 11.12 ya. Baik. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya ibu dari 3 anak dan alhamdulillah saya sangat menikmati peran saya sebagai seorang ibu. Alhamdulillah. Saya sangat ingin menambah anak lagi, tapi suami masih belum mau dengan alasan khawatir saya sudah 3 kali melahirkan secara sesar. Tapi kami sudah konsultasikan ke dokter kandungan dan dokter menyatakan bahwa kami masih bisa menambah anak lagi jika masih mau, secara medis insya Allah aman. Tapi suami masih belum siap katanya, khawatir berisiko tinggi apabila melahirkan anak keempat. Apakah saya berdosa sebagai istri kalau mendesak suami dalam hal ini, Ustadz? Mohon nasihat dan pencerahannya, Ustadz. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi yang memberikan anak itu kan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha ya. Nah, jika dimaksud di sini adalah ingin mencabut misalnya alat kontrasepsi agar bisa hamil ya, maka ya wallahu a'lam bishawab ya. Dalam hal ini adalah seorang wanita, dia berhak untuk mencabut ya sesuatu yang ada di dalam tubuhnya meskipun tanpa izin suaminya ya. Dan apa kemudian juga ya apa namanya tentang uh, masalah anak ya. Di sini memang ada perincian ya. Yang pertama ya apabila tujuannya adalah tahdidun nasal ya, tahdid an-nasal ya, yaitu ingin membatasi keturunan, 1 anak, 2 anak cukup, 3 anak cukup, maka ini hukumnya haram. Ya, tahdid itu membatasi. Adapun kalau apa namanya tanzim ya, an-nasal, yaitu mengatur jarak
ya, mengatur jarak kehamilan, ya, maka ini hukumnya diperbolehkan, ya, tidak mengapa, ya. Nah, lalu kemudian jika memang ada hal-hal yang bersifat medis, ya, yang mengharuskan misalnya seorang wanita itu tidak boleh hamil dulu, ya, dan itu memang suatu hal yang bisa dibuktikan secara ilmiah, maka hendaknya, ya, dia uh, mengikuti arahan medis tersebut, karena ini adalah sesuai dengan sebab kauniyah Allah, ya, dalam rangka untuk menjaga diri sang ibu tadi, ya. Lalu kalau misalnya sang ibu ini dia siap lagi untuk punya anak, ya, sedangkan sang suami belum siap, ya, dengan alasan memang misalnya dia khawatir dengan istrinya dan juga dengan anak-anaknya, maka hendaknya, ya, saran saya adalah musyawarah, ya, berbicara dengan cara yang baik, ya. Jadi satu dengan yang lainnya tidak tidak saling berkeras hati dan saling menuntut, ya. Allah alam shawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengenali diri sendiri? Ini sudah dibahas, ya, di kajian kita, ya, yang pertama, ya. Ya, di antaranya adalah man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenal penciptanya, dia akan mengenal dirinya. Ketika dia belajar bagaimana untuk mengenal dirinya, dia akan berusaha mengenal, ya, what, apa itu dirinya, apa itu manusia, ya. Ya, dia berusaha untuk mengenal ini, what atau who, yaitu dirinya ini siapa. Nah, dia sadar dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena siapapun yang berkontemplasi, merenungkan tentang dirinya, dia pasti akan sampai kepada kesimpulan secara logik, secara instintif, dan juga secara fitrah, dirinya adalah ciptaan, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang merupakan makhluk, ciptaan. Makhluk artinya ciptaan, ya. Lalu kemudian yang kedua, ketika dia ingin mengenali diri sendiri, dia harus berusaha untuk menyadari, ya, from where, dari mana dia berasal. Ini penting, min aina, ya. Nah, ini ternyata sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Semua ini sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ketika Anda bertanya, ya, who am I, siapa aku, udah ada di dalam Al-Quran. Jadi Anda ingin mengenali diri Anda sendiri, cari jawabannya di dalam Al-Quran. Belajar, menuntut ilmu. Demikian pula, Anda juga perlu mengetahui, aku ini dari mana. Ada di dalam Al-Quran. Diterangkan bahwasanya kita ini min nutfatin, mimma'in mahin, dari air yang hina. Karena ketika kita mempelajari, ya, tentang dari mana kita di dalam Al-Quran, itu akan mengajarkan kita untuk bertawadu. Karena kita berasal dari sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibanggakan. Apa yang bisa dibanggakan? Ya, kita ini dari air yang hina. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Terus kemudian juga untuk mengenali diri kita sendiri, ya. Nah, kita sekarang itu berada di mana sekarang? Ya. Fi aina, ya, atau langsung aja itu aina, ana, ya. Apa namanya? Where am I now? Ya. Nah, aku sekarang ada di mana? Aku ada di dunia sekarang ini. Ya. Aku sekarang ada di bumi, ada di dunia. Dan kemudian kita diminta untuk memperhatikan yang ada di sekeliling kita. Mulai dari orang tua kita, kemudian yang paling dekat dengan kita, kemudian rumah kita, kemudian yang lainnya. Itu semua ternyata adalah juga ciptaan Allah, dan Allah berikan itu semua adalah apa? Untuk kita, gitu loh. Ya. Dan ini juga di sini who, manusia makhluk ini juga akan mengingatkan kita bahwasanya kita itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sehingga ini mengajarkan kita nikmat ijad, nikmat keberadaan kita, eksistensi kita, hidup kita. Kemudian nikmat imdad, ya, Allah berikan kita, ya, karunia berupa penglihatan, berupa pendengaran, penglihatan, pemahaman, tubuh, ya, motorik, sensorik, itu semuanya itu adalah dari Allah. Kemudian Allah berikan kita hidayah. Ya, Allah berikan kita petunjuk. Ini nikmat semua dalam rangka untuk mengenali diri kita semua. Ya. Wa ila aina, kita ini mau kemana, ya? Dan ini itu menetapkan apa tujuan eksistensi kita ada di muka bumi ini. Al-Quran menjawabnya, untuk ibadah, ya, karena kita sejatinya adalah hamba Allah, dan kita mau kemana kita, ya? Karena kita nanti kelak mati, dan
Mati itu bukanlah suatu akhir dari segalanya. Itu adalah fase kita untuk menuju ke fase berikutnya dan itu yang menentukan. Ya. Karena karena setelah kita mati, kita di situ akan menuju kepada negeri pembalasan, darul jaza, ya. Nah, ini semua yang akan bisa mendeterminasi ya tentang diri kita, ya. Ini semua dilakukan dengan cara kita merenung, berpikir, tafakur, tadabbur, kontemplasi, ya, supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Bagaimana cara mengetahui keinginan suami bila suami jarang mengungkapkan keinginannya? Ya, ya, kita belajar bahasa. Bahasa itu ada bahasa lisan, ada ya bahasa hal. Ya, ada bahasa lisan, ada bahasa hal. Bahasa hal ini bisa ditunjukkan dengan apa? Dengan ekspresi, dengan mimik, dengan gestur, pandangan mata, dan seterusnya. Dan anak-anak kita, manusia kecilnya belajar bahasa pertama kali bukan bahasa ucapan, tapi bahasa hal. Dia melihat ekspresi ibunya yang lagi bahagia atau lagi sedih, tahu dia. Mimik, gestur. Karena manusia pertama kali metode belajarnya adalah melalui simbol, ya, melalui gambaran-gambaran. Jadi ya kita bisa melihatnya dari hal ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, bila suami jarang mengungkapkan keinginannya berarti di sini ada suatu problem. Apa problemnya? Yaitu problem bagaimana manusia bir ma fi qalbi, mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, ya. Nah, oleh karena itu di situ ada masalah. Oleh karena itu, sebagai pasangan kita berusaha mencari tahu ini, mengidentifikasi apa problemnya dia, apa masalahnya dia. Karena bisa jadi seringkali ini terjadi karena memang pola asuh. Anak jarang ya dididik atau anak ketika masih kecilnya dia dididik tidak mengenali keinginannya, emosinya. Artinya misalnya contoh anak kecil ketika nangis sudah dimarahin. Kamu gitu aja nangis, udah diam kamu, cengeng kamu. Artinya anak ini dia itu sulit untuk mengekspresikan emosinya dia. Mau nangis dilarang, mau ini dilarang, mau itu dilarang, ya. Juga orang tuanya nggak mengajarkan emosi. Nah, ini juga suatu hal yang mungkin disebut dengan inner child, ya. Artinya ya suami harus belajar. Suami pun juga harus diajak untuk belajar, mengenal dirinya dan belajar untuk ya mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena kita manusia itu nggak bisa tahu apa yang ada di dalam diri atau di dalam hati kecuali dengan cara ditakbir, maksud saya ditakbir itu diungkapkan. Dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Makanya akhlak dari perbuatan itu adalah ya ungkapan dari hati. Pandangan mata pun juga sama, ungkapan hati, cerminan hati. Lisan pun juga sama. Lisan itu terjemah hati, yang menerjemahkan hati, ya. Nah, tapi kalau ini semua misalnya tertutup ya pastinya akan sulit. Nah, kemudian juga yang nggak kalah penting adalah meskipun suami jarang mengungkapkan keinginannya, kita nggak tahu keinginan suami, tetap kita berbuat baik. Ya, kita mengajarkan dia ya untuk bagaimana dia bisa mengungkapkan kasih sayang dengan cara kita lebih menunjukkan kasih sayang kita. Saya anak tunggal, orang tua saya kadang suka ikut mengatur keluarga. Apakah saya berdosa karena sering membela suami di hadapan orang tua? Karena orang tua saya suka update story kalau secara tidak langsung saya ini anak durhaka. Ya, apakah saya berdosa karena sering membela suami di depan orang tua? Loh, ini yang saya bingung, apa yang menyebabkan Anda berpikiran Anda berdosa ketika membela suami di depan orang tua? Apakah membela suami itu adalah bagian dari durhaka kepada orang tua? Kan tidak. Ya, kecuali apabila suami Anda keliru, salah, bermaksiat, Anda bela. Tapi tetap boleh dibela dalam hal membela kehormatannya, tidak membongkar aibnya. Tapi kalau kesalahannya
Ya, jenis kesalahannya ya itu suatu hal yang tidak boleh kita bela. Ya intinya adalah ya membela suami itu adalah bagian dari hak suami. Ya, jadi ya tidak berdosa asalkan dengan cara baik-baik. Nah, kalau caranya misalnya mohon ya, ibu ya, jangan suka turut campur, Bu. Ibu ini sudah tua bangka, ibu ini, nah itu baru ya durhaka. Kenapa? Karena cara kita menyampaikan, kita sudah berkata-kata buruk. Berkata-kata buruk itulah yang merupakan bentuk durhaka. Membela suami tidak, ya. Orang tua saya suka update di story. Waduh, ini orang tua pencinta medsos nih. Kalau secara tidak langsung bilang saya anak durhaka. Ya itu nggak usah dipikirin. Kenapa? Pertama, tidak langsung. Berarti mengandung multitafsir. Yang kedua, durhakanya kita atau tidak itu adalah sesuai dengan syar'i, ya. Itu dilihat dari bagaimana sikap kita sebenarnya. Kalau kita berbuat baik, sikap kita selalu baik kepada orang tua, kita selalu menjaga haknya orang tua, ya. Kemudian misalnya orang tua tetap kecewa sama kita, orang tua tetap marah sama kita, orang tua menganggap kita durhaka, maka itu sejatinya bukan suatu perbuatan durhaka, ya. Karena durhaka itu ya intinya adalah apabila ya ya ini eh, apa namanya? Yang namanya durhaka itu adalah apabila menerjang ya hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Bagaimana hukum istri yang selalu ditinggal suami pergi dari proyek yang satu ke yang lain? Kadang istri seperti sudah tidak membutuhkan sosok suami, tapi masih melayani secara maksimal ketika suami pulang. Rasa butuh pada suami itu lama-lama hilang karena terbiasa mandiri sejak awal menikah. Apakah berdosa? Nah, ini sekali lagi ya, kita perlu untuk coba kritis ilmiah ini ya. Apa yang menyebabkan kita punya pandangan berdosa ya? Jadi memang secara tabiat wanita itu butuh suaminya. Ya, tapi kebutuhan ini apakah suatu kewajiban? Kan tidak. Karena yang lebih kita butuhkan adalah Allah pencipta kita. Allah lah yang lebih kita butuhkan. Kalau kita merasa nggak butuh Allah, baru itu musibah, baru itu bencana, baru itu dosa. Tapi kalau kita tidak butuh sosok suami, tapi tetap kita melayani suami, ya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ya kita tetap memberikan hak suami, maka kita tetap sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita insya Allah mendapatkan pahala, ya, ya. Jadi kalau masalah kita butuh atau tidak, ini kan adalah suatu hal yang sifatnya abstrak, ya. Adalah suatu hal yang kita butuh atau tidak butuh kita kepada suami itu kan menunjukkan kita bersandar pada suami atau tidak. Padahal seharusnya kita lebih utama bersandar kepada Allah, ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi saya nggak tahu ini kalau dikatakan dosa, letak dosanya di mana ini, ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, mungkin ini yang terakhir ya, karena udah 11.27 ya. Ya. Nah, ini juga juga pas sudah habis ya. Ustadz, saya sering curiga dan cemburu. Karenanya saya minta suami hapus kontak WA teman akhwatnya zaman sekolah dulu. Juga setiap chat yang masuk dari akhwat saya yang ketik balasannya. Apakah berlebihan? Iya, berlebihan. Ini perbuatan yang berlebihan. Dan ini umumnya tidak disukai oleh laki-laki. Kalau kita pelajari kemarin ya, laki-laki itu ingin dijaga privasinya. Laki-laki itu ingin dipercaya. Anda tidak percaya dengan suami Anda dengan alasan-alasan yang mungkin nggak jelas, ya. Lalu kemudian juga suami ingin dihargai dan ini adalah salah satu bentuk kurang menghargai suami, ya. Apalagi sampai minta kontak WA teman akhwatnya semua dihapus. Seakan-akan kita nggak percaya lagi dengan suami, ya, ya. Nah ini adalah sikap yang berlebihan. Apa saja kiat menghilangkan sifat curiga dan cemburu tersebut, Ustadz? Nah ini memang bukan suatu hal yang mudah ya. Karena ini masalah trust, masalah kepercayaan, ya. Dan ini juga masalah sifat kita, karakter kita. Dan ini untuk merubahnya memang ya butuh waktu lama dan pastinya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya dengan terus Anda belajar menuntut ilmu, ya. Nah, jadi kalau bisa materi yang kemarin-kemarin itu dimurojaah lagi, dipelajari lagi dan dipahami lagi. Dan setelah itu coba dipraktekkan. Kenapa? Karena di situ ada poin-poin penting bagaimana kita mensikapi suami dan bagaimana kita bisa menghandle dan memanage diri kita sendiri, perasaan kita sendiri. Ya, dan itu semua sudah dijelaskan
di poin-poin pertama. Nanti videonya akan saya upload di YouTube, linknya akan saya kasih kepada panitia, insya Allah ta'ala. Ya, baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ini pas sudah pukul setengah 12. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ataupun yang keliru, ataupun yang salah. Karena yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan jawaban-jawaban saya meskipun dikatakan la yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan dan juga tidak menghilangkan dahaga, namun setidaknya sedikit bisa menjadi ya sebagai secuil lah ya, ilmu buat kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.